Saudara-saudariku terkasih, dua orang bersaudara, Marta dan Maria. Ada di sini nama Maria, ada Marta atau Martinus. Mungkin diambil dari kata Marta ya, Martinus. Maria dan Marta, dua bersaudara dikunjungi oleh Yesus. Mereka mempunyai cara sendiri yang berbeda untuk menerima Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan tekun mendengarkan perkataan Yesus. Duduk dekat kaki Tuhan. Jadi sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Marta dikatakan sibuk melayani. Sibuk melayani. Nah, dari gambaran ini dua cara yang berbeda. Kita tidak boleh menghakimi yang mana bagus, yang mana tidak bagus. Karena kalau kita mulai menghakiminya dan membuatnya bagus tidak bagus, kita sendiri yang akan kena penghakiman itu toh. Maka mari kita melihat Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Dari segi jarak, dari segi relasi sudah tampak sekali Maria itu mencoba untuk dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Marta karena sibuk, dia dari segi jarak relasi dia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Fokus pada dirinya dan kesibukannya. Ya, sekali lagi dari segi cara jarak ini sudah nampak perbedaan dua bersaudara ini. Nah, sekali lagi dari pandangan mata, kalau kita mencoba untuk membuatnya menjadi sesuatu yang hidup, ini kita sudah mempunyai rasa sendiri. Ya, mempunyai rasa sendiri. Tetapi rasa itu tentu ditentukan oleh kondisi kita juga. Kondisi kita. Apakah saya termasuk orang yang sering duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, ataukah agak berjarak dari Tuhan Yesus? Tetapi yang ada di sini pasti seperti Maria. Ya. Kita sekarang ada di sini di kemah Tuhan dan duduk di dekat kaki Tuhan. Bukan soal yang di depan ini paling dekat ya. Jangan merasa yang di belakang atau apalagi yang di balkon merasa kayak seperti Marta, agak jauh ini dari. Bahwa kita ada di dalam kemah Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang akan menerima kita, yang menerima kita. Nah, dari dua sosok atau figur ini kita belajar sesuatu. Apalagi ketika terjadi sebuah perbincangan, Marta yang tadinya menjaga jarak dengan kesibukannya mulai inisiatif untuk melontarkan, mungkin agak kesal lihat saudarinya Maria, kok dia duduk-duduk saja, saya ini sibuk melayani. Bapak Ibu kalau ada pastor berkunjung ke rumah, pilih mana? Duduk dulu bersama pastor atau langsung tunggu dulu pastor ya? Saya ke belakang sebentar. Siapa yang disuruh jaga biasanya pastor kalau ada pastor berkunjung? Siapa yang ke belakang dan siapa yang di dekat pastor? Tidak usah dijawab, renungkan saja. Karena ini bukan Tuhan Yesus yang datang, karena ini pastor. Hanya untuk mau mengatakan bahwa ketika Marta ini dengan sikapnya yang secara jarak dia jauh dari Tuhan,
ada rasa kesal melihat saudarinya Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan. Sebetulnya andaikan Marta tidak komplain, tidak protes, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi dia protes. Orang yang, apalagi seketika mendengar jawaban Yesus, Marta, kau terlalu sibuk dengan banyak urusan. Maria ini sudah dapatkan apa yang perlu, yang tidak bisa diambil darinya. Sekali lagi, andaikan Marta ini tidak protes, mungkin tidak jadi masalah. Artinya dia mencoba untuk berada di dalam pelayanan dengan sukacita, membiarkan Maria, tidak perlu cemburu kepada Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan. Nah, menjadi masalah, menjadi sebuah pertentangan, seolah-olah sebuah gesekan ketika Marta mulai komplain. Suruh dia bantu aku, artinya dia menghendaki Maria pun menjauhkan diri dari Tuhan. Tentu ini sebuah permenungan, saudara-saudari, ya, saudara-saudara terkasih, bahwa mestinya saya dan Anda ketika melihat orang tekun di kaki Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, saya mestinya senang. Kita mestinya senang. Ya, semua di sini pasti senang ya. Kalau ada keluarga, saudara, tetangga atau ini punya cara dekat kaki Tuhan, sering berdoa, sering baca kitab suci, rajin ikut doa rukun, rajin ke gereja dan seterusnya. Senang, bahagia. Kenapa? Tuhan katakan sudah kalau kata-kata Tuhan Yesus, Dia telah memilih apa yang terbaik. Dan sekali lagi, terbaik, memilih yang terbaik. Nah, disinilah baru kita melihat ternyata Tuhan Yesus ini memberi nilai prioritas tanpa menghakimi Marta. Hanya dia katakan, Marta, engkau khawatir, engkau bersusah-susah dengan banyak hal. Dengan secara tidak langsung mengatakan, tetapi kamu belum punya satu hal yang sekarang dipilih oleh Maria, saudaramu. Kamu sibuk, khawatir, tetapi karena kekhawatiranmu, kamu tidak punya sesuatu yang membuat kamu tenang. Lihat saudaramu Maria, dia tenang mendengarkan. Nah, sekali lagi bukan menyingkirkan yang satu lalu mengambil yang Maria punya lalu menyingkirkan Marta, bukan, sekali lagi. Tetapi Yesus mau mengajak Marta untuk memperoleh prioritas yang paling penting, karena dikatakan tidak akan diambil dari dia. Sabda Tuhan, kekuatan relasi dengan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah, kadangkala ini beberapa sharing-sharing dari umat itu mengalami benturan-benturan ketika pastor, saya aktif di gereja, melayani, ikut di kategorial, tetapi pasangan saya komplain, kau waktumu di rumah tidak ada, waktumu untuk keluarga tidak ada, hidupmu di gereja terus. Bagaimana caranya, pastor? Saya katakan, jangan mempersalahkan, jangan menghakimi, tetapi lihatlah bahwa relasimu dengan Tuhan mestinya tidak menjauhkanmu dari orang lain. Nah, ini yang disebut prioritas. Kalau dekat kaki Tuhan lalu justru jauh dari yang lain, itu juga ada problem, ya kan? Bisa menjadi pelarian. Bisa menjadi pelarian, kan bisa saja begitu. Sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi lebih pada mencoba untuk menempatkan prioritas
supaya apa yang kita miliki, relasi dengan Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan, membaca firman Tuhan, itu membuat Anda sekalian dan saya itu punya kekuatan rohani, sehingga masalah di dalam rumah itu dapat dipikul. Karena apa yang sudah kita terima dekat kaki Tuhan, itulah yang membuat kita memperoleh inspirasi, kekuatan untuk mengurus segala sesuatu. Seperti dua figur. Figur pertama yang prioritas adalah duduk di dekat kaki Tuhan, berdoa, berekaristi, membaca firman, itu dekat dengan Tuhan, karena itulah yang akan masuk ke dalam jiwa kita, itulah yang akan merasuki diri kita, itulah yang menjadi pondasi hidup kita untuk mulai berkarya untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Prioritas. Duduk dulu di dekat kaki Tuhan, lalu melayani buahnya. Jangan terbalik. Karena kalau terbalik, sibuk dan pelayanan, kembali ke rumah kosong. Karena kadang-kala kesibukan pelayanan atau kesibukan pekerjaan itu membuat kita lelah. Kita tidak merasakan apa-apa, yang kita cuma rasakan lelah, capek, sampai di rumah. Mungkin orang-orang sudah tidak peduli dengan kita, emosi, habis seluruh kesibukan, kelelahan, tanpa kebahagiaan. Nah, itulah bahayanya kalau dibalik. Tetapi ketika di dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, lalu melayani, itu beda. Melayani dengan sukacita, menghadapi persoalan dengan rumah tangga dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran, tidak emosional. Karena di dalam dirinya ada sesuatu yang Tuhan kasih. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dekat kaki Tuhan, pasti banyak mendapatkan kekuatan, diberi resep oleh Tuhan sendiri. Tuhan tahu masalah setiap anaknya, tetapi tidak setiap anaknya meminta kekuatan. Tapi anaknya yang minta kekuatan, pasti diberi kekuatan untuk menghadapi segala macam persoalan hidup. Mari saudaraku terkasih, seperti Maria, dekat kaki Tuhan bukan berarti bahwa selalu ada di depan altar, bukan ya. Jangan juga sampai menginap di depan altar sini. Bukan seperti itu. Dekat kaki Tuhan itu artinya punya waktu yang berkualitas untuk Tuhan. Bangun pagi sudah yang diingat, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku mau bekerja, kuserahkan semuanya kepadamu, berkati keluargaku, berkati pekerjaan. Itu praktis, sederhana untuk dekat kaki Tuhan, mengingat Tuhan pertama. Lalu yang kedua, sekali lagi, bukan berdoa di waktu-waktu sisa atau saat ada maunya baru rajin-rajin berdoa. Oh, anak-anak sekolah biasanya kalau sudah mau ujian, tiap hari di Gua Maria. Tapi kalau tidak lagi ujian, dicari di mana, tidak ada, tidak jelas. Tapi dari sini yang anak-anak Tuhan sini tidak ada ya, rajin-rajin, terus rajin ya. Atau membaca firman Tuhan jika ada hal tersisa, waktu tersisa. Tidak ya, jangan berikan sisa hidupmu, sisa waktumu untuk Tuhan. Berikanlah kualitas pertama, waktumu yang paling terbaik untuk Tuhan. Sedikit, mungkin 5 menit untuk Tuhan, itu sudah sangat. Yang penting Tuhan tahu, oh memang dia andalkan saya. Meskipun 5 menit waktunya untuk saya, tetapi dia rindukan saya. Saya tahu dia punya tanggung jawab banyak, dia punya kesibukan banyak, tetapi dia tempatkan saya pertama, nomor 1 di dalam hidupnya. Nah ini, ya, semoga Tuhan dengan Roh Kudus-Nya senantiasa membantu kita untuk terus punya kekuatan dalam hidup kita.
Karena itu dari pihak kita juga perlu ada sikap bahwa memang Tuhan harus menjadi yang prioritas dalam hidup saya. Lalu sesudah ini Tuhan saya serahkan seluruh tanggung jawab saya bekerja, Tuhan yang tuntun. Karena pertama kali, setiap kali saya mau bekerja, setiap kali saya mau berjalan, Tuhan pertama yang saya ingat. Dan ketika kembali dalam setiap peristiwa hidup saya, tetap ada Tuhan yang hadir, yang saya ingat, yang saya imani ada bersama saya. Semoga Dia senantiasa menolong kita untuk selalu dekat pada Dia. Amin.